Ada sebuah pesan Al-Quran untuk kita senantiasa renungkan. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita bermohon mereka yang pertama adalah orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu siapa? Pasangan hidup, suami istri. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu anak keturunan kita. Di setiap pintu surga tersebut malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kultum saja ya, kuliah 7 menit. Karena udah gak sabar nih, yang terbayang final Prancis Argentina. Karena ini bukan Maroko yang masuk final, jadi gak usah risau. Sesuai dengan kondisi masing-masing kita, walaupun kultum semoga bermanfaat ya. Tadi Quran yang saya baca itu inspirasi buat kita semua, yaitu surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayatnya di nomor 23-24. Disebutkan kunci surga itu adalah sabar. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah sabar semuanya. Di sini, di rumah sabar nggak? Alhamdulillah di sini sabar, di rumah sabar. Itu sabarnya tanggal muda atau tanggal tua? Semua tanggal sabar ya. Innallaha ma'as shabirin. Ya memang wasiat sabar itu untuk kita semua, khususnya sahibul bait, Bapak Tursino, istri dan keluarga serta hadetolan. Sebab kalau nggak sabar, hati akan risau, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal Rasul sudah menyatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama, hidupnya. Yang kedua, matinya. Yang ketiga, musibahnya. Yang keempat, rizkinya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sebenarnya belum. Musibah datang silih berganti, seolah tiada henti. Tapi rizki tak bisa kita untuk menghitungnya. Betul? Cuman kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Saya mau nanya ibu-ibu, kalau bangun tidur ngapain bu? Itu ya. Dulu waktu masih TK, dan ini ada ibu guru TK ada nggak di sini? Ibu guru SMP boleh? Dulu kan ada lapas tuh. Apa lapas itu? Bangun tidurku terus mandi. Salah itu. Mestinya bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Kata siapa bu? Kata siapa bu? Kata Ustaz, kata Bu Guru TK. Hafal nggak tadi kalimatnya? Yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Hafal nggak tadi? Nggak terbayang ya? Dengar nggak, hafal nggak?
Coba. Lewat lah. Itu nggak hafal, itu disambung-sambung. Itu disambung-sambung gitu ya, Masya Allah. Jadi kulturnya cukup nih ya. Kulturnya cukup nih. Masya Allah. Jadi ternyata bangun tidur kita sudah kurang benar lafaznya. Mulai pagi hari ini itu lakukan ya. Kenapa? Bukti syukur kita masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan begitu, bersyukur pada Allah masih diberi kehidupan. Betul nggak? Jadi sabarnya mesti benar gitu. Ringkasnya sabar itu ada 3. 1, sabar mentaati perintah Allah. As-sabru fi ta'atillah. Benar-benar taat kepada Allah, sabarnya benar. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi wad dzunub. Sabar meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Dan yang ketiga, as-sabru fil musibah. Sabar menerima ketentuan atau musibah. Hari ini kita merasakan getar penderitaan saudara kita yang ditimpa musibah di mana? Ya, di sini nggak ada musibah. Alhamdulillah. Di sini berkah yang turun. Maka mari malam hari ini kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena bersaudara takkan berpisah. Jadikan ini majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Hafal Bu yang tadi. Yang itu lagi. Karena Allah kita bertemu. Karena bersaudara takkan berpisah. Jadikan ini majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya robbal alamin. Itu ilmunya. Saya ingin bertanya ringkasnya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Ada yang berani tunjuk tangan nggak Ustadz? Bekalku udah cukup, ada nggak? Jangankan mudik ke kampung akhirat, mudik ke Ponorogo, ke kampung halaman, itu bekalnya perlu ya. Iya kan? Nggak mungkin jalan kaki ke Ponorogo. Apalagi menuju akhirat, negeri abadi. Tadi ayatnya sudah dibaca. Kita pengen sama-sama masuk surga. Maka jangan lupa persiapkan bekal yang sebenarnya. Renungan kematian mengingatkan kita pada apa? Takwa. Ya. Sedikit kisah barangkali menginspirasi kita semua. Ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Siapa Bu? Beliau itu juru dakwah Nabi, ring 1 Rasulullah. Sering dia menangis terseduh-seduh. Ini kalau juru dakwah Nabi dijamin masuk surga, perjuangannya luar biasa, tapi sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad?" Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Ibu-ibu kalau nangis karena apa Bu? Ini sahabat ini lain jawabannya. Beliau mengatakan, li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Itu kata beliau. Bagaimana dengan kita? Sahabat ini nggak kepedean karena merasa bekalnya belum cukup, maka beliau banyak menangis. Pesannya apa buat kita? Sering-seringlah menangis di penghujung malam, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, mohon ampun kepada Allah sambil meneteskan air mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi Bu, menangisnya kapan? Di ujung malam. Tinggal mancing katanya Pak. Karena kita merasa banyak apa Bu? Banyak dosa. Ada yang nggak punya dosa di sini? Padahal Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan, tapi yang paling baik adalah orang yang bersalah kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah ahli taubat semua. Amin. Di sini. Di rumah sama ya. Taubat itu berapa lama, Pak? Sepanjang hayat kita. Maka renungkan syair ini. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga kiamat itu kapan. Jangan tunggu hingga sekarat. Sebelum wafat sekarat dulu enggak? Maka tadi sudah didoakan oleh Ustaz Mukhlis ya, supaya kita diselamatkan dari syakaratul maut. Karena kita ingin meninggal semuanya husnul khotimah. Semoga kelak kita semua meraih gelar husnul khotimah. Jadi taubat sepanjang hayat. Enggak ada orang yang tidak punya dosa, tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfarnya berapa kali Pak di penghujung malam? 100 kali. Setelah itu nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Ingat kematian, bekal belum cukup, awali dengan taubat. Taubat itu pintu segala kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ini bekal menuju takwa, taubat dulu ya. Yang kedua, Rasul mengatakan ahlul khair, orang yang baik itu mereka yang cinta, yang sungguh-sungguh mengamalkan pesan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah wasilah kita mendapatkan pintu kebaikan. Cahaya yang menerangi kehidupan kita adalah Al-Quran. Di akhirat bagi pecinta Al-Quran mendapatkan syafaat. Di dunia baca Al-Quran membawa keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan berkah bagi siapa yang mentadaburinya, mengamalkannya. Dialah orang-orang yang berpikir. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah kita setiap hari baca Al-Quran? Jawabannya apa? Baca Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Malam Jumat baca apa Bu? Apalagi yang dibaca malam Jumat? Surat Al-Kahfi. Berapa banyak surat Al-Kahfi dibaca? Jangan risau, jangan gelisah. Surat Al-Kahfi cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Betul Bu? Durasinya panjang itu, sejak malam Jumat sampai pada asar hari Jumat. Jangan tinggalkan. Minimal ada wakil dari keluarga kita yang baca surat Al-Kahfi. Karena itu jalan terang kita mendapatkan nikmat kubur nanti. Amin ya robbal alamin. Jadi Al-Quran surat cinta Allah. Saya mau nanya ke bapak-bapak ini, Pak, satu hari berapa kali baca WA Pak? Jam-jam. Emang grupnya berapa Pak?
5, 10, 15, 25, 30. Sempat dibaca postingannya itu. Bu, grup WA-nya berapa, Bu? Sempat dibaca semuanya. Ada nggak isi WA yang bagus? Banyak ya. Contohnya apa, Bu, WA yang bagus? Menatap awan. Oh gitu ya. Pernah dapat WA seperti ini? Bapak Ibu, pernah nggak dengar membaca WA seperti yang saya ucapkan? Apa? Ini kalimatnya begini nih Pak ya. Menatap awan ke angkasa. Mana cakepnya, mana cakepnya? Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Siapa yang bilang semati itu? Benar, mau sehidup semati? Bohong. Pak, siap nggak sehidup semati, Pak? Benar, siap. Takdirnya belum tentu sama. Makanya begini kalimatnya ya. Simak. Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Jadi begitu kalimatnya, jangan sehidup semati, bohong. Mau sehidup sesurga? Maulah. Tadi ayatnya di depan sudah saya baca, Quran surat 13 ayatnya 23-24. Semoga kelak kita dengan pasangan hidup, anak istri kita, orang tua kita menjadi ahli surga semuanya. Amin ya robbal. Terakhir, jadi kalau ingin jadi orang baik, pertama tadi dengan bertaubat. Yang kedua dengan mencintai Al-Quran. Yang ketiga, jadilah orang yang bermanfaat. Betul? Dua nikmat yang ingin kita raih. Yang Rasul katakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya, bermanfaat. Itu yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan lepas dari filosofi hidup ini. Lakukan sesuatu semampu kita, karena kita pasti punya kemampuan berbuat yang baik. Jadi orang penting memang baik, tapi jadi orang baik jauh lebih penting. Pilih mana, Bu? Orang penting apa orang baik? Pak, pilih mana, Pak? Jadi orang penting orang baik? Cerdas nih, Pak. Biar penting asal baik ya. Kalau gitu, semoga kita berharap kesungguhan kita malam hari ini dengan doa kita semuanya jadi orang penting dan orang baik. Amin ya. Bapak sekalian, bapak ini orang penting bagi keluarganya. Betul nggak? Ibu ini orang penting bagi keluarganya. Maka selamatkan diri kita dengan dua senjata, yaitu senjata syukur dan sabar. Tanpa syukur dan sabar tidak bisa kita mengarungi bahtera kehidupan, meraih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Apa itu syukur dan sabar? Es buah kelapa muda, jangan diminum waktu hujan. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun sedikit semoga bermanfaat ya. Ingat tadi, satu apa Bu? Taubat. Dua, cintai Al-Quran. Yang ketiga, menjadi orang yang bermanfaat. Semoga dengan ini kita akan selamat dunia dan akhirat. Ingat, berteman kita karena siapa Pak? Karena Allah. Jangan lupa komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Semoga bahagia sampai di surga. Amin. Kata siapa Pak? Jangan kata Ustadz, kata kita semua. Biar kompak kita. Betul nggak?